Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Laila Elmi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar pohon durian, ini pohon durian usia 1 tahun, daunnya kering. Jadi daunnya kering dan rontok. Jadi ini sudah berbagai cara. Dikasih obatnya juga nggak bisa sembuh-sembuh, masih kering. Jadi cara jalan satu-satunya adalah didongkel. Karena apa? Karena mungkin di dalamnya ada rayap. Jadi ini kita dongkel, dan ini ada kayunya. Karena ini ada kayu pohon ini, karena tadinya disusun hingga batas-batasnya dengan jarak 8 sampai 9 meter, maksudnya supaya jaraknya pas dan tempatnya pas. Ternyata ini ada kayu dan di bawahnya ada kayu-kayu yang tunggul, berarti di dalamnya ada rayap. Maka dari itu ini ada kayunya yang akan dipindahkan. Jadi dengan cara digergaji dulu. Ini digergaji sampai selesai. Menjelang ini kita menunggu digergaji. Ini persamaan dari yang ini juga persamaannya dengan yang ini adalah satu lagi. Yang ini juga dalam waktu yang sama, ini 1 tahun tapi kerdil. Nah, ini kerdil karena di sebelahnya juga ada tunggul, nanti akan dibongkar. Jadi jalan satu-satunya dibongkar, dibuang tunggulnya, kayu-kayunya di bawah, atau harus dipindahkan. Dan dalam waktu yang sama juga ini yang dalam waktu 1 tahun, ini karena tempatnya bagus, tidak ada tunggul, tidak ada kayu, jadi bagus, subur, tidak ada masalah. Jadi bisa ini dilanjutkan. Kalau yang tadi itu harus didongkel atau di bawahnya harus dibongkar supaya kita mengetahui penyakitnya itu apa. Karena sudah berbagai produk yang untuk mengobatin penyakitnya agar tumbuh seperti bagus, seperti sedia kala begini, itu tidak bisa disembuhkan, masih aja daun-daunnya rontok. Ya, ini yang dalam waktu 1 tahun subur. Ini musangking. Ya, ini akan kita pupuk terus. Dan ada juga yang kurang bagus seperti ini. Ini juga sama, dalam waktu 1 tahun daunnya kuning. Karena apa? Karena ini ada tunggul, ini tunggul besar, itu kayu-kayuan. Jadi ini juga harus dipindah semua. Ya, ini dalam waktu 1 tahun. Ada yang subur, ada yang kurang subur. Ada juga ini yang subur lagi. Ini durian bawor. Nah, ini yang 1 tahun juga. Ini subur nih, 1 tahun. Ini bawor. Ini ada berbagai macam durian, ada yang musangking, ada bawor, ada pelangi, ada merah, dan ada montong. Jadi bermacam-macam. Jadi menjelang itu digergaji, kita bisa berkeliling-keliling melihat tanaman di sini. Ini tanaman mangga Irwin. Kalau mau melihat lagi, ada durian yang usia 1 tahun lebih subur lagi dalam waktu yang sama. Nih, dalam waktu yang sama
subur. Ini subur, insya Allah dalam waktu 2 tahun lagi sudah bisa berbakti, sudah bisa berbuah. Nah, ini kayunya tadi yang berdekatan sama pohon durian yang daunnya kering, rontok. Ini rontok, nah tuh banyak rontok-rontoknya kering. Itu kayunya udah digergaji, jadi kayunya udah disingkirkan ke sebelahnya. Jadi tinggal ini pendongkelan. Nah, ini kayunya disingkirkan, dipindahkan jadi agak jauh. Jadi kita lihat apa penyakit yang ada di dalamnya. Apakah perlu dipindahkan atau hanya dibongkar, dilihat dalamnya apa. Ini rame anak ayam ngikut. Harus sangat hati-hati. Banyak anak ayamnya yang mengikuti. Jadi di sini kita bertani dan berternak. Jadi beternak ayam. Dari cangkul, gimana dari cangkul lah? Dari cangkul datang. Banyak ayam, banyak. Jadi ini didongkel, kita harus tahu penyakit yang ada di dalamnya apa. Kenapa? Ini daunnya kering dan rontok. Kemarin juga sudah disemprot, semprot pupuk sekalian semprot untuk hama, tapi belum ada perubahan. Makanya ini harus dibongkar dulu. Ini anak ayamnya tidak bisa dicegah. Jadi ini dicangkul sekelilingnya supaya tidak terkena akarnya, jadi supaya tahu penyakitnya apa.
Nah, setelah didongkel ternyata banyak rayapnya. Nah, ini dibantu oleh ayam-ayam ini. Jadi sambil dimakanin rayap-rayapnya. Tuh, banyak rayapnya. Rayapnya banyak sekali tuh. Nah. Jadi kayu-kayuannya harus disingkirkan karena kayu-kayuannya itu banyak menyimpan rayap untuk rumahnya rayap. Jadi gunanya ayam juga dia ikut membantu untuk membersihkan rayap. Tuh ternyata ada tunggul di dalamnya. Nah, tunggulnya itulah sebagai sarangnya rayap, rumahnya rayap. Tuh banyak rayapnya. Di bawahnya ada tunggul. Jadi kalau ada rayap, ada tunggul dan itu harus disingkirkan. Jadi tunggulnya disingkirkan, otomatis rayapnya tidak ada. Jadi nanti batang duriannya bisa kembali subur. Ini ayamnya berebut sama rayap. Iya, kan rayap di tunggul ini di bawah durian. Tuh di tunggulnya ada tunggul, ada akar, banyak rayap. Jadi sekelilingnya harus dicangkol habis. Aduh, rayap. Wah. Banyak rayap nih. Ini banyak rayap. Tuh rayapnya banyak. Jadi rayapnya menggerogotin akar-akarnya, batang bawahnya. Ayamnya berebut nih. Di jangan sini sendirian ini. Yang lain bakal lari semua. Gara-gara dia sendiri. Ini satu cuman paling besar. Jadi di bawahnya bila ada kayu, ada tunggul itu harus dibuang semua. Kalau tidak bisa dibuang berarti batang duriannya yang harus dipindahkan. Jadi ini diperiksa.
Nah, tuh banyak kayu-kayuan, akar-akaran, banyak rayapnya. Tuh, Kayak tunggul banyak. banyak tunggul di bawahnya, banyak rayap. Tahu tuh. Tunggulnya banyak. Tuh, besar. Tuh. Mana tadi tunggulnya? Nah. Tunggul ya. Tunggulnya besar. Jadi ini harus dibongkar. Yang penting tidak mengganggu akarnya batang durian. Jadi tanaman pun perlu dioperasi. Jadi penyakitnya apa? Jadi supaya kita tahu penyakitnya, karena dekat tunggul, di bawahnya ada tunggul. Tadinya tidak tahu, sekarang tahu di bawahnya ada tunggul, banyak rayap. Jadi tunggulnya dibuang sehingga rayapnya pun pergi. Nah, untuk membuangnya atau menghilangkannya dengan cara mengajak anak-anak ayam bersama-sama bergotong royong. Korek. Nah, setelah dikorek, Korek bawahnya diambil. Bawahnya diambil, Rayapnya keluar dimakan ayam. ya. Terus Nah, langsung diganti tanah yang subur. Tinggal. itu yang di pijakan ayam tuh ada kayu lagi tuh. Tuh ada kayu akar. Nah, itu yang di pijakan ayam tuh. Ya. Enggak ada. Sama. Nah, jadi setelah dibongkar, kayu-kayunya dibongkar, tanahnya dibongkar semua, jadi diganti tanah yang Humus. humus tadi, diganti ke tanah yang lebih subur lagi, lebih bagus. Tanah yang humus. Diganti tanah humus. Diganti tanah humus. Tanah yang asli dari akar-akaran yang busuk itu diganti. Ya. Supaya saya nggak senang lagi. Oh, jadi kalau tanah yang humus, Tanah humus dari ini dia kurang senang. Dia hmm, makan akar-akar yang oh gitu. makan kayu-kayu lapuk. Jadi ini diganti, nah kayu-kayu ini tanah berbuat kayu ini yang jadi membuat itu Membuat hama. ya, ini yang membuat daunnya kering enggak subur kayu-kayu ini. Tuh rayapnya banyak tuh. Ada binatang-binatang yang Tunggul-tunggulnya tuh kayu-kayuannya dibuangin, dibersihkan di sekelilingnya. banyak rayapnya. Banyak rayapnya. Wah, banyak nih, rayapnya banyak. Tuh rayapnya banyak.
dibantu oleh anak-anak ayam. Wah, banyak sekali rayapnya. Tuh. Jadi ternyata penyakitnya adalah rayap. Nah, penyakitnya adalah rayap. Jadi penyakitnya ini yang harus dibuang. Jadi gunanya kita bertani juga kita harus punya pasukan. Ini pasukan kita. Anak-anak ayam. Bukan pasukan bergajah, tapi pasukan berayam. Membantu untuk membunuh, mematikan hama-hama pada tanaman. Biar dihabiskannya dulu. Kalau sudah habis baru. Jadi apabila ada tanaman yang tadinya subur, tiba-tiba daunnya kering dan rontok, itu harus kita periksa ke dalamnya. Apalagi sudah kita berikan pupuk, kita berikan garam dolomit, takutnya kalau keasamannya tinggi atau apa, sudah kita berikan juga hamanya, sudah kita semprotkan juga hama untuk membunuh hama, sudah kita siramkan juga untuk obatnya. Ini ternyata tidak bisa sembuh-sembuh. Dan ternyata rayapnya yang banyak sekali itu. Nah, sudah ketemu. Penyakitnya adalah rayap. Jadi rayapnya yang harus dibuang. Dan tanah-tanahnya yang rayap itu harus diganti dengan tanah yang bagus, yang kering. Ada anak ayam. Ada anak ayam ketimpo. Nah, hanya itu informasi dari saya tentang tanaman yang tanamannya daunnya yang tadinya subur menjadi kering dan rontok, ternyata di dalamnya ada rayap. Lihat seri berikutnya. Nah, Tunggu seri berikutnya. untuk episode yang akan datang kita lihat perkembangannya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Kalau ingin bertanya silahkan bertanya di channel saya, channel Laila Elmi. Terima kasih.